Kak Jul. Kamu mau kemana? Ini nih Kak, mau ke atas bawa berkas. Oh, nanti aku minta tolong kamu ke KPP ya. Mau ngapain ya Kak? Ini bawa surat permohonan pengajuan klien kita. Oke deh Kak Jul, ntar aku langsung jus ke sana ya. Sebentar Sukma. Pasti kamu belum tahu ya, kalau mau ke KPP itu harus daftar tiket antrian online dulu. Kok aku baru tahu ya? Baru pertama nih aku diminta buat KPP. Iya Sukma, jadi sekarang itu wajib pajak yang mau mendapatkan pelayanan perpajakan wajib mendaftar tiket antrian online dulu sebelum ke kantor pajak. Oh alah, gitu ya Kak. Tapi bukannya butuh aplikasi? Enggak butuh kok. Gampang banget, nanti aku kasih tahu deh linknya ke kamu. Oke deh Kak Jul. Sip. Hai, gimana nih kabarnya kawan Catra? Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu ya. Jadi di video tutorial kali ini aku akan share kepada teman-teman semua bagaimana sih caranya daftar antrian online di website kunjungpajak.co.id. Nah, tanpa lama-lama, yuk langsung saja kita simak video tutorial berikut ini. Happy watching! Kunjungpajak.co.id merupakan situs yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berguna untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi dalam situs web ini terdapat banyak menu layanan dan pengambilan tiket secara online untuk wajib pajak sebelum datang ke kantor pajak. Nah, jadi apa sih manfaatnya kunjungpajak.co.id ini? Jadi yang pertama yaitu memudahkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Kemudian yang kedua yaitu memudahkan wajib pajak untuk melakukan konsultasi perpajakan seperti konsultasi informasi umum perpajakan, konsultasi permohonan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu konsultasi terkait aplikasi yaitu e-SPT, e-faktur, e-Bupot, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu konsultasi mengenai pengaturan jadwal dan janji temu kepada petugas pajak. Dan yang kelima yaitu website ini juga berguna untuk mengurangi dan meminimalisir terjadinya penularan virus COVID-19 karena tanpa kontak fisik secara langsung dengan petugas pajak dengan wajib pajak. Jadi protokol kesehatannya juga bisa ditingkatkan. Dengan adanya situs kunjungpajak.co.id tentunya akan membuat masyarakat menjadi lebih taat terhadap pajak karena prosesnya lebih cepat dan mudah. Nah, hal ini juga berlaku bagi perusahaan yang dimana seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola seputar keuangan, akuntansi, dan perpajakannya. Nah, jadi kawan Catra, jika kalian ingin datang langsung ke kantor pajak, alangkah baiknya kalian daftar online dulu di kunjungpajak.co.id supaya ketika kalian sudah datang, kalian sudah memiliki nomor antrian. Nah, jadi kalian bisa diterima dan diproses oleh petugas pajak. Nah, jadi langkah-langkah jika kita ingin mendaftar kunjung pajak secara online, yaitu kita mengunjungi situs kunjungpajak.co.id. Kemudian setelah muncul, di sini ada 3 menu. Yang pertama ada daftar, kemudian yang kedua ada cari tiket, dan yang ketiga ada daftar unit kerja. Nah, di sini kita bisa pilih daftar. Setelah itu akan ada 4 isian yang harus kita lengkapi. Yang pertama yaitu ada identitas, yang kedua penilaian kesehatan, yang ketiga layanan dan waktu, dan yang keempat booking. Nah, yang pertama kita akan melengkapi identitas terlebih dahulu. Adapun data-data yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada NIK atau paspor, kemudian nama lengkap, yang ketiga kemudian status pengunjung, yang keempat NPWP, yang kelima NPWP, yang keenam alamat email, dan yang ketujuh nomor HP yang masih aktif.
Nah, di sini kita akan memasukkan nomor NIK kita terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan nama. Kemudian di sini ada status pengunjung. Di sini kita bisa pilih dan sesuaikan. Ada diri sendiri atau wakil wajib pajak, kuasa dari wajib pajak, dan pihak lainnya. Dalam hal ini saya akan menggunakan pihak lainnya. Selanjutnya kita masukkan NPWP. Setelah itu, klik enter. Kemudian kita masukkan CAPTCHA. Setelah itu, pilih OK. Nah, jika kita benar memasukkan CAPTCHA dan NPWP, maka secara otomatis nama akan muncul sesuai dengan NPWP yang terdaftar. Selanjutnya, kita mengisi email dengan mengisi email pengunjung. Kemudian kita bisa mengisi nomor HP yang aktif. Nah, jika kita sudah mengisinya secara lengkap, kita bisa pilih berikutnya. Kemudian kita akan mengisi yaitu penilaian kesehatan. Di sini kita harus mengisi dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, yang pertama kita akan mengisi apakah Anda pernah keluar rumah atau tempat umum. Di sini saya pilih tidak. Kemudian yang kedua, apakah Anda pernah menggunakan transportasi umum. Di sini saya pilih tidak. Kemudian, apakah Anda pernah melakukan perjalanan keluar kota atau internasional? Di sini saya jawab tidak. Kemudian, apakah Anda pernah mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak? Di sini saya juga pilih tidak. Apakah Anda pernah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP, atau positif COVID-19? Di sini saya pilih tidak. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu apakah Anda pernah mengalami demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak dalam 14 hari terakhir? Di sini saya jawab tidak. Jika data yang kita isikan sudah benar dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya, kita bisa klik centang. Setelah itu, pilih berikutnya. Nah, isian yang ketiga yaitu kita akan memilih layanan dan waktu. Di sini kita bisa memilih kantor tujuan. Yang pertama, kita bisa pilih kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak atau KPDJP. Yang kedua, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil Pajak. Yang ketiga, kantor pelayanan pajak atau KPP. Yang keempat, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP. Dan kemudian yang terakhir, layanan di luar kantor atau pos pelayanan. Dalam hal ini, saya akan memilih kantor pelayanan pajak atau KPP. Nah, di sini selanjutnya kita akan memilih layanan. Kita sesuaikan dengan apa pelayanan yang ingin kita lakukan di kantor pajak. Yang pertama ada loket TPT, yang kedua konsultasi SPT tahunan, yang ketiga konsultasi perpajakan, yang keempat konsultasi aplikasi, yang kelima konsultasi janji temu, kemudian yang keenam layanan helpdesk atau PPS, dan yang terakhir yaitu lainnya. Dalam hal ini saya akan memilih loket TPT. Nah, setelah itu secara otomatis nama kantor yang akan kita tuju sudah sesuai dengan di mana kita terdaftar. Nah, dalam hal ini kita langsung bisa mengisi perihal apa kita datang ke kantor pajak. Nah, setelah kita mengisi perihal, kemudian kita akan memilih tanggal kunjungan, kapan kita akan datang ke kantor pajak. Di sini saya akan memilih 1 November 2022. Nah, kemudian yang terakhir yaitu waktu kunjungan. Nah, yang pertama itu yang harus kita perhatikan yaitu kita lihat sisa kuota yang tersedia di rentan waktu yang akan kita pilih. Nah, di sini saya akan memilih rentan waktu pukul 1 sampai pukul 2 siang. Setelah itu kita cek kembali. Setelah OK, kita bisa klik berikutnya. Kemudian berikut hasil informasi antrian kita, di mana kita terdaftar, alamat kantor KPP yang kita akan tuju, kemudian tanggal kunjungan kita, kemudian sesi kunjungan kita, rentan pukul berapa, dan perihal apa kunjungan ke kantor KPP. Setelah kita mengisi informasi secara lengkap, kita bisa langsung klik booking.
Nah, di sini bisa kita isi dulu saran dan masukan sebelum kita klik simpan. Setelah itu kita klik simpan. Nah, secara otomatis kita akan menerima email dari kunjungpajak.go.id atas nomor antrian kita. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya jika kita lupa men-screenshot nomor tiket antrian kita. Nah, kita nggak perlu khawatir, kita bisa pilih menu cari tiket. Kemudian kita akan melakukan pencarian tiket berdasarkan identitas yang telah kita isi tadi. Di sini kita akan memasukkan NIK kita. Setelah itu kita masukkan CAPTCHA terlebih dahulu. Kemudian pilih cari tiket. Nah, di sini akan muncul hasil pencarian berdasarkan NIK kita. Nah, kemudian kita pilih menu aksi, kita tampilkan. Nah, akan muncul nomor tiket antrian kita. Jadi, jangan lupa kalian screenshot ya. Nah, sampai sini kalian bisa langsung datang ke kantor pajak sesuai dengan jam kunjungan yang kita pilih tadi. Sekian ya video tutorial kali ini. Wah, prosesnya gampang banget ya, Kak. Iya dong, jadi sangat memudahkan dan membantu kita sebelum datang ke kantor pajak tanpa perlu antri yang lama. Selain itu, kita bisa meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Iya nih Kak, bener banget. Sekarang kalau mau ke kantor pajak, tinggal daftar online dulu di kunjungpajak.go.id. Kayak gitu ya, Ma? Sip deh Kak. Oke, sekian dulu ya video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Salam maju untuk kita semua.